البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih di kitab Usyam, pembahasan tentang masalah puasa. Sebutkan pada pertemuan pernah lewat yang mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa Ramadan. Di antaranya adalah orang yang sakit, demikian juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, demikian juga orang yang hamil, demikian juga orang yang menyusui, demikian juga orang yang takut semakin khafa halak minal ju' alatos, takut hancur dengan lapar yang sangat, demikian juga haus yang sangat. Demikian juga sebelumnya juga perempuan haid, orang nifas, orang gila, anak kecil, demikian juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berjihad disebutkan dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian untuk mereka orang-orang kafir itu atau musuh-musuh itu apa yang kalian mampu dari kekuatan. Wal fitr inda liqa min adami asbabil quwwah. Berbuka ketika bertemu musuh itu di antara yang paling besar sebab-sebab kuat. Ini demikian. Kemudian berikutnya hadis nomor 657. Jadi seseorang yang dia itu mendatangi istrinya, menjimai istrinya di siang bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, Jarajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia mengatakan, halaktu ya Rasulullah, aku hancur wahai Rasulullah. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma ahlakaka, apa yang membuat kamu hancur? Qala, maka dia mengatakan, waqa'tu ala imraati, aku telah mendatangi istriku, yakni melakukan jima di Ramadan, di bulan Ramadan, di siang hari. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajid ma tu'tiku raqabah, apakah engkau mendapati apa yang bisa kamu memerdekakan budak? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala, kemudian Nabi menjawab, fa hal tastati an tasum syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, dia mengatakan tidak. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fal tajid ma tut'imu sittina miskina, apakah engkau mendapati apa yang bisa kamu berikan makan 60 orang miskin, 60 orang miskin? Qala la, dia mengatakan tidak. Ini kafarah, ya, denda orang yang melakukan perbuatan ini. Seperti orang yang mendihar istrinya, mengatakan engkau seperti punggung ibuku, seperti itu. Waladina yudhiruna min nisa'ihim, dalam surat Al-Mujadalah disebutkan. Sama seperti ini, ya, yaitu memerdekakan budak, kemudian kalau tidak mampu berpuasa, kemudian kalau tidak mampu memberi makan. Qala la, dia mengatakan tidak. Sama jelas, kemudian dia duduk. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araq fihi tamr, diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam araq. Ini suatu tempat seperti keranjang umpamanya, di dalamnya ada tamr, ada kurma. Maka Nabi mengatakan, setelah beliau diberikan hadiah, diberikan apa? Diberikan kurma ini. Tasaddaq bihadza, sedekahlah kamu dengan kurma ini. Maka dia mengatakan, ala afqaru minna, apakah untuk orang yang lebih fakir dari kami, fama baina labataiha ahlu baitin, tidak ada di antara 2 labataiha, yakni 2 kampung atau 2 bukit, ya, atau 2 gunung. Ini tidak ada di antara tempat-tempat yang ada di Madinah, ahlu bait, ya, rumah yang ahwaju ilaihi minna, yang lebih butuh darinya dari kamu, yang lebih butuh kepadanya dari kamu. Ya, ini tidak ada yang lebih miskin dari orang ini, dari sahabat ini.
Yang ada di Madinah itu tidak ada yang lebih miskin dari sahabat ini. Dia mengatakan seperti itu. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa beliau. Hatta badat an yabhu, sampai tampak gigi gerahamnya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idhab, pergilah, fa'atimhu ahlak. Berilah makan keluargamu dengan kurma ini, dengannya. Rawahu sab'ah wa lafdhu li Muslim. Diriwayatkan oleh yang 7 dan ini lafaznya Imam Muslim. Ini Bukhari Muslim, kemudian Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, demikian juga Imam Ahmad. Maka di sini jelas kafarah al-majami' bin hari Ramadan. Ini kafarah untuk orang yang menjimai istrinya di siang bulan Ramadan muta'ammidan, sengaja, mukiman, dia mukim. Ya, demikian. Dalam keadaan mukim. Tidak safar. Jelas. Kemudian mata yajibu alaihi fi hadhil kafarah. Apa yang wajib bagi dia? Ya, apa yang wajib atasnya di kafarah ini jelas, yaitu tadi urutannya. Memerdekakan, kemudian puasa, kemudian baru memberi makan. Kemudian hal yalzimuhu tartib. Apakah wajib tartib? Harus ini, ya, tertib. Di situ ada riwayat yang itu syahadah, nyeleneh, boleh memilih. Yang benar adalah tadi tertib. Apakah wajib perempuan membayar kafarah ini? Perempuan apakah wajib membayarnya? Dia datang suaminya umpamanya. Terjadi perselisihan para ulama, keras perselisihannya. Kesimpulannya ulama alam tidak. Karena di situ lafaznya halaktu atau ahlaktu, ini aku. Dan Nabi tidak menyebutkan tentang apa keluarganya. Dan akhirnya disebutkan berilah makan ini kepada keluargamu. Jadi perempuannya tidak masuk. Ulama alam demikian. Jadi khilaf yang kuat. Ya. Tapi apa? Kalau perempuannya melakukan itu ya mengqadha, ya membayar, mengganti puasanya, insyaallah seperti itu. Kemudian apabila dipaksa perempuan ini untuk jima, jawabannya tidak ada pada perempuan ini suatu pun, karena dia dipaksa. Kemudian idza tala al-fajr wa rajul mujami'un wastadamal jima', apabila jelas ada adzan, fajar itu sudah terbit, dengar adzan, ternyata laki-laki ini sedang jima' dengan istrinya dan terus-menerus melakukannya. Ya. Maka disebutkan wajib untuk laki-laki ini mengqadha dan bayar kafarah. Demikian. Kemudian apabila kemudian meninggalkannya ya tidak ada apa-apa. Kemudian kita jama balam yukfar hatta jama tsaniyah fi yaumin wahid. Apabila dia melakukan perbuatan itu 2 kali satu hari. Di waktu itu juga jawabannya tidak ada kecuali satu saja. 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu ya baru beri makan. Idza jama'a falam yukaffar hatta jama'a bil yaum tsani. Hari kedua juga sudah 2 kali. Idza jama'a tsumma kafara tsumma jama'a fi yaum wahid. Dia punya budak kan banyak umpamanya. Dia menjimai istrinya, kemudian dia memberikan budaknya, kemudian mendatangi lagi. Di hari itu juga jawabannya cuma satu saja. In jama'a tsumma kafara tsumma jama'a bil yaum tsani fal alaihi kafarah ukhra. Iya, ini kafarah 2 kali. Kalau dia menjimai hari ini kemudian besok juga berarti 2 kali. Idza jama'a fi awal nahar tsumma marida aw junna. Dia menjimai di awal siang kemudian dia sakit atau gila. Ya, atau perempuannya itu haid. Ya tetap dia menanggung tadi, kafarah tadi. Bagaimana kalau menjimai tapi fi dubur, di pantatnya itu tetap ada kafarah. Kemudian juga idza jama'a dunal farj fa anzala. Menjimai tapi bukan di kemaluannya. Ya, ini di bagian tubuh perempuan itu umpamanya. Maka ya untuk dia apa? Berarti berbuka melakukan kemaksiatan. Ya, dan tidak membayar kafarah karena tidak melakukan jima, cuma mengeluarkan. Bukan di dubur, tidak dikubul dan tidak di dubur. Tidak membayar kafarah. Bertobat dia ini. Kemudian sebutkan di sini man ata imra'atan wa hiya yaglib ala duni anhul fajr.
lam yutalik. Kalau dia mendatangi istrinya tidak tahu kalau sudah fajar, ya tidak mengapa. Dia memang tidak tahu. Idza nasiya niyah wal jama'a fi dzalikal yaum. Dia tidak berniat puasa. Kemudian dia mendatangi istrinya. Berarti apa? Berarti dia tidak puasa memang. Disebutkan fala kafarah, tidak kafarah. Kemudian disebutkan kafaratul muftir bi jima' fi qada'i Ramadan. Sebutkan di sini ajmu ala anal majami' fi qada'i Ramadan amidan la kafara alaih. Ijma' ya. Kalau ada orang mengganti puasa Ramadannya di bulan selain Ramadan, kemudian mendatangi istrinya, tidak ada kafarah ijma' karena bukan di bulan Ramadan. Kemudian apa kafarah ini khusus jima' saja atau juga makan dan minum? Tidak, ya. Jima' saja kafarah yang berat ini tadi. Kemudian juga di situ ada idza aftara bil akal aw syariba tsumma jama'a fal alaihi kafarah. Apabila dia di bulan Ramadan di siang hari dia makan minum kemudian mendatangi istrinya, apakah bayar kafarah? Jawabannya tidak. Ya tidak, karena dia sudah batal memang. Itu. Kecuali kalau itu permainan dia saja, bersiasat, maka tetap kafarah. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan apakah orang yang menjimai di siang bulan Ramadan untuk membayar hari itu dan kafarah? Nah, apakah mengkodok juga? Apa cukup bayar kafarah saja? Itu jadi perselisihan. Ya. Jawabannya ulama dia melakukan kemaksiatan itu aja. Ini terjadi kebimbangan dalam permasalahan ini. Ya. Kalau jumhur mengatakan dia membayar. Tapi sebagian mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan dia melakukan kemaksiatan. Seperti orang makan dan minum sengaja, seperti orang yang banyak itu makan minum bulan Ramadan makan biasa. Seperti ini tobat saja. Demikian juga ini. Ya, bayar kafarah tapi tidak perlu mengganti puasanya. Kemudian orang yang asalnya tidak punya uang untuk membayar 60 orang umpamanya, kemudian ada kemudahan. Apakah kemudian hilang? Tidak. Tetap itu hutang yang harus dia bayar. Hal syarat fir raqabah an takuna mu'minah. Apakah budak? Kalau ada budak itu syaratnya itu mukmin, iya. Karena di ada ayat fatahri raqabati mu'minah, merdekakan budak yang mukmin. Ya demikian. Syaratkan harus dia itu berupa budak yang mukmin. Banyak permasalahan ini. Yang kita baca berikutnya hadis nomor 658. Wa Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa Ummu Salamah, demikian juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Hadis muttafaqun alaih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban. Beliau di pagi hari junub min jima, karena jima. Jadi melakukannya di malam hari, kemudian setelah adzan kan masih dalam keadaan apa? Junub berarti kan. Tapi perbuatan ini dilakukan di malam hari. Tsumma yaktasil, kemudian beliau mandi. Tsumma yaktasil wa yasum, dan beliau puasa. Demikian. Jadi beliau melakukannya sebelum apa? Sebelum adzan subuh. Kemudian berpuasa beliau. Muttafaqun alaih, hadis ini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa zada Muslim, Imam Muslim menambahkan fi hadis Ummu Salamah, di hadis Ummu Salamah, wala yaqdi, beliau tidak mengqadha, tidak mengganti. Ya karena beliau berpuasa. Maka di sini ada permasalahan man adrakahul fajar wa huwa junub. Seseorang yang mendapati fajar, yakni sudah adzan subuh dan junub. Apakah sah puasanya? Sah. Hadis tadi menyebutkan jelas. Di situ ada hadis ya. Abu Hurairah menyebutkan dulu beliau berfatwa atau menjelaskan bahwa tidak ada puasa. Tapi kemudian disebutkan ya kesimpulannya adalah mansuh seperti ini. Jadi puasanya tetap sah sebagaimana hadis tadi. Kemudian juga ya masih dalam permasalahan ini tadi, man lam yajid ila raqabah, tidak ada yang dia dapati kecuali budak yang dia sangat butuh pada budak tersebut, maka disebutkan tidak dimerdekakan ya karena dia butuh pada budak itu. Berarti apa? Berpuasa. Apakah boleh
budak yang dia itu mau dimerdekakan, ya, budaknya dia itu sudah membayar 50% umpamanya. Jadi sudah separuh merdeka. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Kemudian juga disebutkan barang siapa yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, apakah itu hitungannya jumlah 60 hari atau bulan? Jawabannya adalah dihitung dari bulan, karena kadang-kadang 1 bulan 29 hari. Bagaimana kalau memutus puasa yang harus 2 bulan ini diputus? Ya. Karena udzur, maka boleh dilanjutkan. Udzurnya adalah ini seperti hukuman orang yang dia itu mendihar istrinya, mengatakan kamu seperti punggung ibuku dan sebagainya. Maka ini juga hukumannya. Ya, harus 2 bulan berturut-turut. Kecuali udzur. Udzurnya adalah karena haid, ya. Demikian juga sebutkan karena nifas, karena sakit, kemudian karena safar, demikian juga gila atau pingsan, demikian. Kalau udzur ini maka boleh melanjutkan. Idza aftara asra syahraini, apabila berbuka tanpa udzur bagaimana? Diulang lagi 2 bulan lagi. Supaya dia tidak mulai perbuatan tersebut. Kalau kemudian selama 1 bulan kemudian masuk bulan Ramadan, apakah boleh untuk kemudian melanjutkan? Boleh, tidak perlu diulangi lagi. Setelah Ramadan selesai, Idul Fitri lanjutkan lagi 2 bulannya itu. Apakah wajib 60? Ya, 60 memberi makan orang miskin. Apakah boleh memberikan kafarah kepada bayi? Ya, tidak boleh karena bayi belum makan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau umpamanya sumpah dia kemudian dia membayar sumpahnya itu, membatalkan sumpahnya, maka membayar kafarah berikan makan kan 10 orang miskin, maka orangnya itu benar-benar orang, bukan anak kecil, bukan bayi yang belum makan. Demikian. Kemudian ukuran makanan ini bagaimana? Kesimpulan adalah yang mengenyangkan. Ya, demikian juga sebutkan tidak boleh di bawah 1 mud. Jadi pokoknya yang mengenyangkan. Itu. Sampai di sini subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.